Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 176 Bu, yang nanya Bu Upi ya, nanya. Halaman 176. Menurut Abu Amr, sabda beliau nasama, berarti ruh, jiwa dan badan. Berarti menyangkut ruh, jiwa dan badan. Kalau Imam Al-Qurtubi tidak membedakan antara jiwa dengan ruh. Kalau Imam Al-Qurtubi, kalau Ibnu Qayyim nampaknya beliau membedakan ruh, jiwa dan badan. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ruh dan badan itu sama. Jadi ruh dan jiwa itu sama. Ar-ruh wan nafas itu kalau kata Imam Al-Qurtubi sama. Ya intinya ulama beda pendapat. Dan intinya satu. Kita ini tidak diberitahu tentang masalah ruh kecuali sedikit itu aja. Karena jangankan kita, Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW itu ketika ditanya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya padamu wahai Nabi tentang ruh. Apa jawaban Allah kepada nabinya agar menjawab qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Dan kita tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali apa? Sedikit. Jadi beda pendapat tentang masalah ruh itu biasa. Biasanya gini, kalau Allah nggak ngasih tahu berarti nggak penting, itu aja lah. Kan Nabi itu ditakdir oleh Allah nggak tahu kapan kiamat. Berarti kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting persiapan menghadapi kiamat. Itu ada hadis Sahih Muslim ini. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi tidak jawab, malah balik nanya, madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kau nanya kiamat itu. La syai', tidak ada ya Rasulullah. Illa anni yuhibbullaha wa rasulah. Saya selain dari saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Modelnya cinta. Begitu dibilang cinta, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta.
Nah, sama dengan tentang Ashabul Kahfi itu. Berapa jumlah Ashabul Kahfi Nabi tidak tahu. Tidak diberitahu oleh Allah pastinya berapa. Di surah Al-Kahfi Allah tidak sebut pastinya jumlahnya berapa. Berarti apa? Berarti berapa jumlah Ashabul Kahfi nggak penting. Jumlahnya loh ya. Saya ulang, berapa jumlah Ashabul Kahfi nggak penting. Yang penting itu spirit perjuangannya. Mempertahankan tauhid. Mempertahankan akidah, iman Islamnya itu. Itu yang terpenting itu. Nah, sama dengan roh. Roh itu detailnya tidak Allah kasih tahu. Berarti detail roh itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita bersikap terhadap roh. Bagaimana sikap yang benar terhadap roh, terhadap nafas itu tazkiyah. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan roh. Sehingga dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Pokoknya kalau kita ini termasuk orang yang peduli dengan kebersihan jiwa, kebersihan roh, kesehatan jiwa, kesehatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan roh, sampai situ kita sudah benar. Tapi kalau kita sibuk menulis tentang roh tapi nggak pernah fokus pada penyehatan, penguatan, pembersihan jiwa, ya tetap aja nggak pas. Karena yang pas itu ya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita mengotori ya rugi, tapi kalau membersihkannya ya beruntung. Ngoten nggih. Jadi enggak usah debat soal roh detail-detail, nabi kita aja enggak dikasih tahu banyak. Kita ini cukup memahami saja bahwa perintah Allah terkait roh itu apa? Tazkiyah. Ngoten nggih. Dasar lafaz ini berarti manusia itu sendiri. Tapi kemudian lebih ditujukan kepada roh. Karena kalau setelah mati yang dominan itu roh. Kalau di dunia ini yang dominan ragawi, jasmani. Ruh resesif. Tapi kalau di barzah nanti ruh dominan, jasmani resesif. Sebab kehidupan manusia ditandai dengan ruhnya itu. Jadi kalau disebut hidup kan ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya ya mati. Jika ruh ini sependek yang saya pernah tahu ya, ada Jabir Ibnu Hayyan rahimahullah. Beliau ini salah satu pakar matematika atau pakar kimia muslim. Beliau ini pernah melakukan riset untuk teori kimianya itu sampai pada tingkatan di mana beliau mencoba menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati itu coba diaktifkan kembali sel-selnya oleh beliau. Itu menurut cerita yang saya pernah ikuti ya. Beliau itu berhasil menghidupkan, saya ulang, beliau berhasil menghidupkan sel-sel yang mati pada tubuh orang yang mati itu, tapi tidak berhasil menghidupkan orangnya. Jadi berhasil menghidupkan sel-selnya tapi tidak berhasil menghidupkan orangnya. Mengaktifkan sel-selnya semua itu berhasil, tapi tidak berhasil menghidupkan orangnya. Terus intinya mentok di jawaban bahwa roh itu urusan Tuhanku itu. Nah, jadi sebetapapun orang misalnya badannya secara ragawi tidak memenuhi syarat untuk mati alias sehat walafiat, tapi kalau ajalnya datang mau tidak mau harus mati. Saya ulang ya, betapapun orang secara ragawi misalnya itu tidak memenuhi syarat untuk mati karena saking sehatnya, tapi kalau Allah bilang mati ya mati, itu namanya ajal. Ajal itu tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua. Kalau sudah ajalnya mbuh ya apa ceritanya kudu mati ngono. Karena di Al-A'raf ayat 34 itu Allah tegaskan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Kalau sudah tiba batas akhirnya ajalnya, tidak bisa lagi dinegosiasikan atau dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Allahu Akbar. Halaman berapa ya Ustaz? Kenapa Bu? Halaman 176 Bu. Ustaz, halaman berapa kan? Halaman 176. Halaman 176. Oh lanjut. Kenapa? Jika ruh ini terlepas darinya, maka dia dianggap tidak ada ataupun seperti orang yang hilang.
mati itu. Hal ini seperti sabda beliau yang lain, siapa yang memerdekakan jiwa wanita mukminah, atau seperti dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang membelah biji-bijian dan menyembuhkan jiwa, sabda beliau bergantung di sebuah pohon surga, artinya dapat memakan dari buah-buahannya dan pergi di antara pepohonannya. Maka dasar dari bergantung ini ialah sesuatu yang dijadikan gantungan hati dan jiwa berupa makan. Ini penjelasan ya. Kan ada yang mengatakan bergantung ruhnya orang yang sudah mati, yang orang beriman itu digantung di bawah lampion-lampion arsy. Ada yang mengatakan bergantung di surga dan macam-macam. Menurut Abu Amr, orang-orang saling berbeda tentang makna hadis ini. Ada yang berpendapat bahwa roh orang mukminah ada di sisi Allah di surga, baik mereka itu syuhada ataupun bukan syuhada, selagi mereka tidak terhalang untuk masuk surga ya, karena dosa besar atau karena hutang. Tapi Allah juga bisa menerima kehadiran mereka berkat ampunan dan rahmatnya bagi mereka. Jadi kalau bahasa sederhananya, mau mati syahid maupun tidak mati syahid, semua orang yang beriman ruhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu memang ketika membahas tentang mati syahid itu, beliau mengatakan tidak harus perang sih memang untuk mati syahid. Untuk mendapatkan gelar mati syahid itu kita tidak harus perang, tapi bisa dengan cara satu, minta kepada Allah mati syahid. Itu ketika beliau menjelaskan surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu sampai 171 itu. Jadi dalam hadis Sahih Muslim, beliau mengutip hadis Sahih Muslim disebutkan aukamakal, barang siapa meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya ibu-ibu kalau berharap pada Allah husnul khotimah, teruskan tidak apa-apa, itu benar, tapi tambahkan syahid di jalan Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalanmu. Tambahkan kata-kata itu supaya kita mendapatkan keutamaan hadis Sahih Muslim tadi, di mana barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Kemudian para ulama juga membahas tentang hadis hijrah itu, di mana pasca hijrah ke Madinah Nabi bersabda, la hijrata ba'dal yaum, setelah ini enggak ada lagi aukamakal hijrah, walakin niyatun wa jihadun, yang ada adalah niat dan jihad. Niat dan jihad. Jadi ada orang itu berkesempatan untuk jihad, tapi ada orang yang enggak berkesempatan untuk jihad, tapi dia berkesempatan untuk niat. Maka semua kita harus punya tekad dalam hati untuk berniat berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Harus punya keinginan berjuang di jalan Allah, harus ada keinginan. Dan saya ulang tadi, tidak boleh minta perang, tidak boleh. Wah, Indonesia damai, nggak asik, pengennya perang aja, tidak boleh, tidak boleh. Minta ketemu musuh, tidak boleh. Tapi kalau ketemu musuh, tidak boleh lari. Dan media juang seperti di Indonesia ini, ya di samping niat untuk berjihad di jalan Allah adalah tadi begini ini, berjuang li'ilai kalimatillah, berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah dengan adanya majelis taklim, masjid, musola dan lain-lain. Dan masih banyak lagi acara-acara yang lain ya. Jadi dengan keterlibatan kita dalam perjuangan jalan Allah, insya Allah, dan semoga kita potensial masuk dalam kategori orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insya Allah. Mereka berhujjah bahwa hadis ini tidak dikhususkan kepada syuhada tanpa orang lain yang bukan syuhada. Mereka juga berhujjah dengan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa roh orang-orang yang berbuat kebajikan ada di Iliyin, sedangkan roh orang-orang yang durhaka berada di Sijjin. Begitulah pendapat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Menurut Abu Umar, ini merupakan pendapat yang bertentangan dengan as-sunnah yang tidak bisa disangkal kesahihannya. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka ditampakkan tempat duduknya pada pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia pun termasuk penghuni surga.
Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia pun termasuk penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Nah, jadi enggak jaminan kalau bahasa sederhananya orang beriman itu mesti diiliyin. Bisa saja ya berada di neraka kalau memang takdirnya dia berada di neraka. Tapi catatan pentingnya itu gini ya. Kalau bahasa sederhananya gini, di neraka-nerakanya orang beriman, ujungnya pasti masuk surga sih. Karena dengan izin Allah, syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu dengan izin Allah bisa menyentuh hati seseorang yang tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali la ilaha illallah. Cuma memang ada yang ke neraka dulu itu, naudzubillahi min syarri dzalik gitu. Semoga kita semua min ashabil jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita cermati pendapat yang versi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu itu ya masuk juga sih sebenarnya. Bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik itu diiliyin, sementara orang-orang jahat itu disijin. Dan beliau mengambil keumuman dalil itu tanpa mengkhususkan sababun nuzulnya. Jadi gini nggih. Kalau kita perhatikan tentang orang-orang yang mati syahid berkaitan misalnya di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu kan ada sababun nuzulnya. Dikutip dalam hadis qudsi, orang-orang yang mati syahid itu ngomong kepada sesama mereka, siapakah yang akan memberitahukan keadaan kami yang enak di surga ini? Jadi ahli kubur itu, manusia itu memang gitu ya. Senangnya itu pengen orang lain juga tahu kalau dia bahagia gitu. Maka dia sampai mati pun masih terbawa itu. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang akan memberitahu keadaan kami di sini, bahwa keadaan di sini ini enak loh. Tentu tujuannya supaya orang lain terprovokasi untuk berjihad di jalan Allah. Terus dalam hadis qudsi itu ada dalam Quran sahih hadis qudsi atau di sababun nuzul tentang ayat itu, kata Allah, aku yang akan beritahukan, kata Allah. Maka turunlah surah Ali Imran ayat 169 dan sampai dengan 171 itu. Nah, catatan pentingnya gini, di dalam memahami Al-Qur'an itu ada satu kaidah. Kaidahnya itu gini bunyinya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali statement Allah itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya, itu seringkali. Jadi ada teori di dalam memahami Al-Qur'an itu kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali statement Allah dalam Al-Qur'an itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Kalau lihat dari konteksnya apa itu? Orang yang mati syahid di perang Uhud itu konteksnya ayat itu. An-Nisa Ali Imran 169 itu konteksnya berkaitan dengan syuhada Uhud. Tapi teksnya itu berlaku umum, tidak hanya berlaku khusus untuk syuhada Uhud. Itulah yang dipahami oleh Abdullah bin Amr tadi radhiyallahu anhu. Dan beberapa ulama yang sepakat dengan beliau lah kalau bahasa kita. Masuk juga sebenarnya, enggak ada masalah juga pendapat itu. Ya sama dengan itu, ketika saya membahas tentang surah Ali Imran ayat 125 itu tentang bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah wahai Nabi, benarlah apabila kalian mau bertakwa dan bersabar, apabila kalian mau bersabar dan bertakwa, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, niscaya Allah akan utus untuk kalian, Allah akan utus untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Artinya kalau merujuk pada ayat itu, kalau kita mau sabar dan bertakwa, Allah akan kirim untuk kita malaikat khusus, malaikat pasukan khusus, ada 5.000 malaikat untuk membantu kita. Pas saya bahas ayat itu, ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Kenapa Bu? Saya tanya gitu. Karena ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar. Maka saya menggunakan teori tadi, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Seringkali statement Allah itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Jadi walaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang yang
di perang Badar, monggo silakan. Akan tetapi ayat ini tetap berlaku umum sebagaimana teksnya. Jadi bagi siapapun yang mau sabar dan bertakwa, insya Allah akan diutus untuknya 5.000 malaikat untuk membantu yang bersangkutan itu. Penjelasannya gini, penjelasan ilmiahnya gini, penjelasan ilmiahnya. Al-Quran itu kan ayatnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Quran itu utuh kan dari Allah langsung di Lauhul Mahfuz itu utuh itu. Jadi Allah langsung di Lauhul Mahfuz itu utuh. 30 juz itu ada di Lauhul Mahfuz. Berarti ayat itu stoknya ada di Lauhul Mahfuz, betul nggih? Terus turun ke langit dunia juga utuh. Dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz, terus turun ke langit dunia. Di Baitul Izzah minas sama'i dunya nggih. Terus dari langit dunia ke Rasulullah Muhammad SAW itu dicicil. Bitadrij, dicicil. Berarti stok ayat tadi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, betul nggih? Nah, sekarang pertanyaan gini. Andaikan perang Badar di-cancel oleh Allah. Wis gak sida wis perang Badar. Enggak jadi perang Badar akhirnya. Misalnya ini berandai aja dulu. Monggo. Perang Badar enggak jadi. Kira-kira ayat itu tetap turun apa enggak? Pastinya tetap turun, stoknya ada kok. Emang ada Ustaz kejadian yang di-cancel oleh Allah? Ada. Assalamualaikum. Ada kejadian yang Allah cancel itu ada. Mana itu Ustaz? Itu sababun nuzul surah Ali Imran juga ayat 173 174. Tentang apa itu? Tentang perang Badar Sughra itu. Jadi surah Ali Imran ayat 173 174. Itu berkenaan tentang perang Badar Sughra. Pasca perang Badar pertama, Abu Sufyan CS itu kan kesel dia. Dia mengerahkan pasukan menuju ke Badar untuk yang kedua kalinya. Saat itu orang-orang munafik ngerti ini. Wah, ini pasukannya Abu Sufyan CS dari Mekah kumpul di Badar. Muslimin ditakut-takuti itu. Ditakut-takuti bahwa Abu Sufyan CS sudah kumpul di Badar. Diceritakan dalam ayat itu, Muslimin menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu barokahnya hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, dan seterusnya itu. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Yang ditakutkan enggak terjadi. Perang Badar Sughra di-cancel oleh Allah, enggak jadi. Itu barokahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi artinya kalau kita bicara soal ini, walaupun itu ayat berkenaan dengan perang Badar, artinya ayat itu akan tetap turun. Ayatnya akan tetap turun. Walaupun misalnya perang Badar nggak jadi. Kenapa? Karena pada dasarnya ayat itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Adminnya siapa adminnya? Oh, di saya. Oh, adminnya saya toh. Oh, saya malah nggak bisa ini saya. Oh, nggak bisa saya. Gibon. Oh, lanjut. Jadi ayat itu berlaku umum. Jadi ahli kubur itu biasa Bu, pengen diberitahukan tentang keadaannya sana karena ingin berbagi kebahagiaan lah. Ya umumnya orang kan gitu, kalau bahagia pengen orang lain tahu kalau dia bahagia gitu kadang. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu malah menarik, ada riwayat disebutkan ketika ahli kubur mendapatkan nikmat kubur itu, dia bergegas lari dia. Kata malaikat, mau kemana kamu? Kata malaikat.
Kata orang itu, saya mau pulang ke dunia, mau ngasih tahu keluarga saya. Ternyata di alam barzah itu enak. Kata malaikat, enggak usah, tidur aja, tidur. Akhirnya itu di antara nikmat kubur itu tidur. Kalau di surga kan enggak ada nikmat tidur. Dalam riwayat itu sebutkan tidur seperti tidurnya pengantin, enggak pakai baru, pengantin aja enggak pakai baru. Iya. Dulu guru saya menerjemahkan riwayat itu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saat itu saya masih sekolah ya, jadi masih jomblo lah, ngebayangin pengantin baru itu tidurnya enak gitu. Begitu jadi pengantin baru ternyata gak bisa tidur. Jadi gak bener itu terjemahannya itu. Jadi pengantin nggak pakai baru. Supaya tidur seperti tidurnya pengantin. Lagian yang nambahi baru itu siapa? Udah hati saya nggak ada kata baru itu. Lanjut. Jadi itu Bu ya penjelasannya. Jadi bisa saja pendapat Abdullah bin Amr itu benar. Kenapa? Karena statement Al-Quran itu seringkali, statement Allah itu dalam Al-Quran seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya dan tidak berlaku secara khusus sebagaimana konteksnya. Ini memang agak sedikit berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu ada namanya sababul wurud ya. Kalau Al-Quran kan sababun nuzul. Jadi kadang sababun nuzul itu tadi penjelasannya ya. Kalau ini sababul wurud. Kalau sababul wurud itu seringkali memang sangat berpengaruh terhadap teks hadis itu. Jadi seringkali teks hadis itu amat sangat dipengaruhi oleh konteks kalau hadis itu. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran tadi yang seringkali berlaku kaidah tadi itu. Makanya kan orang berhujjah dengan sababul wurud boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sababun nuzul tunggu dulu. Karena seringkali teks Quran itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku sebagaimana konteksnya itu seringkali begitu. Itu kalau kita bicara dinamika sababun nuzul sama sababul wurud ya. Itu bedanya di situ itu. Walaupun nanti tetap ada beberapa hadis Nabi yang mungkin berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku secara khusus sebagaimana konteksnya. Akan tetapi secara umum kalau kita bicara sababul wurud itu tetap diperhatikan oleh para ulama, bukan apa-apa karena bisa dipakai sebagai hujjah soalnya. Karena ada keterkaitan yang sangat erat antara teks dengan konteks itu kalau kita bicara hadis, antara sababul wurud dengan teks hadisnya itu. Allahu Akbar. Menurut golongan yang lain itu nggih. Menurut golongan yang lain, makna hadis ini berkaitan dengan para syuhada tanpa yang lain. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ini berarti mengambil yang khusus ya. Ya sah-sah saja. Nama juga pendapat. Beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkannya demikian itu. Di dalam Al-Quran disebutkan di surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rizki. Sedangkan asar disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari jalan Baqi bin Mukhallad radhiyallahu an secara marfu. Marfu ini terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syuhada pergi pada waktu pagi dan petang hari, lalu tempat kembali mereka adalah pelita yang menggantung di arsy. Lalu Allah bertanya kepada mereka, tahukah kalian kemuliaan yang lebih baik daripada kemuliaan yang aku berikan kepada kalian? Nikmatnya gak karu-karuan. Masih ditanya, ada yang lebih dari ini? Ada. Mereka menjawab, tidak. Hanya saja kami ingin agar engkau mengembalikan roh kami ke badan kami, agar kami dapat berperang sekali lagi, sehingga kami pun berperang di jalanmu. Jadi kalau diizinkan para syuhada itu karena merasa bahwa itu udah puncak kenikmatan. Ya kalau ditanya apakah ada, yang enggak ada selain dari
kembalikan kami ke dunia, kami hidup lagi, kami berperang lagi, mati syahid lagi, terus hidup lagi, mati syahid, perang lagi, mati syahid lagi, berkali-kali. Jadi pengen merasakan mati syahid berkali-kali, saking nikmatnya mati syahid itu. Ya tentu yang ngomong gini yang sudah merasakan, yang belum merasakan ya beda lagi. Itu jadi pengen kalau boleh. Tapi nanti dalam hadis itu dinyatakan ada yang lebih nikmat dari sekedar nikmat yang ada bagi para syuhada. Apa itu? Ridho Allah. Ridho Allah. Ridho Allah itu adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmatnya para syuhada. Itu ada detailnya ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi tentang masalah ini. Atau nanti bisa baca tafsir surah Ali Imran ayat 169 di Ibnu Katsir, itu insyaallah juga ada riwayatnya itu. Allahu Akbar. Disebutkan pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saudara-saudara kalian mendapat musibah di perang Uhud, maka Allah meletakkan roh mereka di dalam badan burung berwarna hijau yang berada di sungai-sungai surga. Bahasa Arabnya burung itu ta'ir. Bahasa Arabnya pesawat, ta'iroh. Jadi saya membayangkan jangan-jangan itu pesawat gitu. Pesawat kayak di film Star Trek gitu lah. Jadi kesana kemari. Karena kalau di film Star Trek itu kan orang hidup dari pesawat ke pesawat. Tapi ini bayangan, kenyataannya pasti lebih dahsyat. Kalau kita membayangkan, kenyataannya pasti lebih dahsyat. Warna hijau yang berada di sungai-sungai surga, memakan buah-buahannya, dan kembali ke pelita-pelita yang menggantung di bawah lindungan arsy, di bawah naungan arsy lebih tepatnya. Ketika mereka mendapatkan kebagusan makanan, minuman, dan tempat tidurnya, mereka bertanya, siapakah yang memberitahukan saudara kami bahwa kami hidup di surga dan diberi rizki? Aduh, sopo ya sing sekiranya gelem mengabarkan kepada saudara kami yang masih tinggal di dunia bahwa ternyata kami di sini nikmat loh. Ini berkat kita ini mati syahid di jalan Allah itu. Sehingga mereka tidak mundur dalam medan peperangan dan tetap menyukai jihad, supaya mereka tetap semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu dan tidak gampang mundur. Kalau dulu perang fisik beneran, jadi tidak mundur karena memang dalam Islam mundur karena takut itu dosa besar. Orang berjuang di jalan Allah, kalau mundur karena takut itu dosa besar dalam Islam. Tapi kalau mundur karena untuk berstrategi atau untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar lagi, itu tidak apa-apa. Nah, dalam konteks kekitaan, kalau kita berjuang di jalan Allah kayak jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, tidak jarang ya ada saja setannya itu. Tidak jarang ada saja setannya itu. Ya kadang sebagian orang ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Nah, harusnya jangan mundur. Kalau mundur karena takut bisa berdosa. Tapi kalau untuk berstrategi sih nggak apa-apa. Jadi dikoyang sana sini jangan mundur. Biasa itu. Bismillah jalan aja. Yang penting kita bener ya. Kecuali kita khianat, naudzubillah min syarri dzalik. Itu beda bab nanti. Kalau selagi kita bener, Bismillah jalan terus. Itu seperti itu. Itu resiko dakwah, karena dakwah itu ngajak perang setan. Kalau kata Imam Ghazali, orang beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Kalau berdakwah di jalan Allah ngajak perang setan. Setan pasti akan mengalahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk nyerang orang itu. Kata Ibnul Jauzi, kalau dari bangsa jin fitnahnya berupa sihir. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah harus kuat wiridannya, zikirnya, mohon perlindungan kepada Allah, karena setan akan mengalahkan pasukan dari bangsa jin untuk menfitnah dia. Nah, fitnahnya bangsa jin itu sihir. Hati-hati. Nah, kalau fitnah dari jin setan bangsa manusia, yo fenomena cangkem elek itu. Jadi kadang diomong elek biasa, nggih. Allahu Akbar. Kita ini kadang sudah hati-hati, udah ditata niat, udah hati-hati, dilakukan disampaikan sebaik mungkin, masih disalahpahami, itu biasa itu. Kalau dalam dunia dakwah itu biasa. Nah, itu resiko dalam dunia dakwah.
Oh, lanjut bisa dipahami nggih? Biar kita tahu bahwa ternyata kalau kita berdakwah di jalan Allah itu kita ngajak perang apa? Setan. Itu kata Imam Ghazali itu gitu. Oh, lanjut. Jadi pengen tahu, ayo siapa yang mau? Allah menjawab, akulah yang memberitahukan tentang kalian kepada mereka. Maka kemudian turun ayatnya tadi di atas, yaitu ayat surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu. Disebutkan pula hadis Al-Amash dari Abdullah ibn Murrah dari Masruq, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna ayat ini, yang artinya dan janganlah dan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Maka dia menjawab, kami pun pernah mengajukan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, roh mereka berada di dalam seekor burung berwarna hijau yang berlalu lalang di surga menurut kehendaknya. Kemudian kembali ke pelita lalu Rabb-nya menjenguk mereka seraya bertanya, apakah kalian menghendaki sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami kehendaki sementara kami dapat berlalu lalang di surga menurut kehendak kami. Allah mengajukan pertanyaan yang sama hingga 3 kali. Kemudian mereka melihat bahwa mereka tidak akan dibiarkan tanpa meminta. Kata aku tun jaluk iki, ya wis. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami ingin Engkau mengembalikan roh kami ke badan kami, agar kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai kebutuhan, maka mereka membiarkan. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, jadi di antara kelebihan nikmat dari Allah itu seringkali ketika orang itu diberi nikmat di surga nanti ya, dia merasa bahwa seolah-olah tidak ada lagi nikmat yang lebih dari itu. Padahal kalau mereka melihat nikmat yang lebih dari itu masih ada lagi. Karena nikmat surga itu mustaqar. Nikmat surga itu mustaqar. Mustaqar itu selalu beda, enggak sama, selalu beda. Enggak pernah sama, selalu beda. Makanya enggak ada bosan di surga itu. Jenengan pagi makan rawon misalnya. Kalau di dunia siang rawon, sore rawon, enak gitu. Blenger nggih. Blenger. Tapi kalau di akhirat di surga nanti pagi rawon, siang rawon, sore rawon, itu enggak ada bosannya. Karena beda-beda. Karena pagi rawon nguling, nanti siangnya rawon dengkul. Kemudian sorenya itu rawon, coba aja rawon setan. Oh nggih. Mateng Malang ngoten nggih. Oh nggih. Allahu Akbar. Yes. Dan itu rezeki dari Allah. Saya itu kenapa sangat yakin soal rezeki itu gini. Saya ini enggak sekali, beberapa kali. Pernah kalau masak sendiri wajar, Saya dikasih orang. Saya pernah itu ngajar pagi itu habis. Ya Allah, pagi makan lele, siang ngajar kasih masak pecel lele lagi. Malam itu lele lagi. Sehari itu. Ya Allah, saya senyum sama Allah, ya Allah. Ini enggak mungkin Allah enggak sengaja, enggak mungkin itu. Iya. Termasuk pernah kambing dari pagi sampai malam kambing semua itu. Pernah itu, ya Allah. Belum Jumat kemarin tuh, dari Jumat ke belakang itu udang melulu. Ya Allah, perasaan ya kalau Allah berkehendak ya, enggak ada yang sulit itu. Ya, makanya saya soal rezeki enggak ada rasa ragu-ragu. Karena kalau memang jatahnya enggak tahu gimana ceritanya sampai saja. Tapi kalau bukan jatahnya enggak sampai. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi ini tadi termasuk apa tadi hadisnya Sahih Muslim. Kami katakan bahwa hadis ini juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Ummur Rabi' binti Al-Bara' radhiyallahu anha atau Ummu Harithah bin Suraqah radhiyallahu anha menemui
Nabi kita Muhammad SAW berkata, wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak memberitahukan kenapa engkau tidak memberitahukan keadaan Harisah kepadaku kali ini, memberitahukan kepadaku keadaan Harisah. Sementara dalam perang Badar itu Harisah anaknya terbunuh karena terkena anak panah yang tidak diketahui siapa yang melepaskannya. Dia berkata lagi, kalau memang dia berada di surga maka aku akan sabar. Tapi jika dia tidak berada di sana, maka aku berusaha untuk menangisinya. Beliau bersabda, dulu masih ada Nabi ya, rahasia itu masih bisa Beliau bersabda, wahai Ummu Harisah, dia berada di surga dan anakmu itu berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Masya Allah, enak ya. Ini mesti ngecek orang tua nih, ngecek orang tuanya nanti ini. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan nanti ketika anak itu masuk surga, dia nyari orang tuanya. Wong teman cari-cari apalagi orang tuanya kan. Dalam riwayat itu dikatakan orang tuanya berada di surga kelas bawah, kelas ekonomi. Iya, terus kata anaknya itu, saya mau turun. Mau kemana? Mau jemput orang tua saya. Kata malaikat, tidak usah, sampean di sini aja. Nanti orang tua sampean yang naik ke sini. Nah, itu namanya nilainya dikatrol karena punya anak yang soleh. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang soleh, solihah, dan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh, solihah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Pun lanjut. Disebutkan dari jalan Baqi bin Mukhallad. Kami diberitahu Yahya ibn Abdul Humaid. Kami diberitahu, ini kayaknya Abdul Hamid atau Abdul Humaid ini. Kalau menurut saya ini Abdul Hamid kali ya. Kami diberitahu Ibnu Uyainah rahimahullah dari Ubaidillah ibn Abi Yazid. Dia berkata, dia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, roh para syuhada berada di dalam seekor burung berwarna hijau yang bergantung di sebuah surga. Kalau saya dibayangkan ya, kenyataannya pasti lebih dahsyat. Kalau saya bayangan saya kayak di film Star Trek itu, kemana-mana serba naik kapal piring terbang gitu loh. Tapi saya ulang, kenyataannya pasti lebih dahsyat. Itu cuma bayangan saja. Kenyataannya pasti lebih dahsyat. Disebutkan dari jalan Abu Asim An-Nabil, dari Saur ibn Yazid, dari Khalid ibn Ma'dan, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, roh para syuhada berada di dalam seekor burung seperti burung zarazir. Mereka saling berkenalan dan diberi rezeki diberi rezeki dari buah surga. Jadi mereka di sana itu bisa saling ketemu, saling kenalan, saling mengunjungi. Dan saya pernah sampaikan di sini hadisnya Hasan. Kalau yang versi di dalam kitab At-Tadhkirah hadisnya Hasan. Kalau Syekh Albani malah mengatakan hadisnya sahih. Di mana kalau ahli kubur itu min ahli rahmah, mereka saling mengunjungi mereka itu. Saling mengunjungi ya, saling kenal dan seterusnya itu. Tapi walaupun sekeluarga kalau tidak min ahli rahmah enggak ketemu. Di barzah aja enggak ketemu, apalagi nanti di akhirat. Diceritakan dalam riwayat itu ya, masih dalam riwayat itu, ketika yang baru meninggal itu berkata, loh si bapak ini kok enggak ada, padahal kan beliau meninggal lebih dulu dari saya. Kata yang lain, ada yang ngelihat dia enggak? Enggak ada. Ada satu yang berkata, saya ngelihat dia kemarin, cuman dia menempuh jalan menuju ke ibunya Hawiyah. Rupanya beda kapling. Jadi walaupun sekeluarga, kalau frekuensinya beda, itu enggak ketemu. Jadi ahli rahmah sama ahli adab itu enggak ketemu. Semoga kita semua min ahli rahmah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Terus kemudian Abu Umar berkata, semua asar ini menunjukkan bahwa mereka adalah para syuhada saja tanpa yang lain, kata Abu Umar ini. Dalam sebagian asar itu disebutkan dalam bentuk burung, sebagian berada di dalam burung dan sebagian lagi seperti burung berwarna hijau. Yang lebih mirip menurut pendapatku ialah pendapat yang mengatakan roh mereka seperti burung. Jadi kata ini kata Abu Umar.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ka'ab ibn Malik yang dikatakan jiwa orang mukmin seperti burung dan tidak dikatakan di dalam seekor burung. Ini kata Abu Umar nih. Kalau ini kita bisa kalau ini ya kita bisa pakai dalil itu. Ketika sahabat Ja'far wafat itu, kan kita tahu sahabat Ja'far wafat dalam perang melawan orang Romawi ya. Itu beliau tangannya kan ditebas ya karena mempertahankan bendera kaum muslimin itu. Ketika ketika beliau sudah wafat, Nabi melihat dalam mimpinya sahabat Ja'far itu tangannya diganti dengan dua sayap. Diganti dengan dua sayap. Kalau istilah sayap berarti kan identik dengan burung ya. Ini kalau kita mau membenarkan pendapat ini ya. Ya pantas kalau gitu ruhnya para syuhada adalah burung. Jadi bukan di dalam burung tapi dia seperti burung gitu, seperti burung. Jadi bisa punya sayap. Jadi ibu nanti punya sayap gitu. Saya terbang ke sana kemari. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak ngerti. Ya enggak usah dibayangin kayak bunda dari di film-film anak-anak itu. Enggak. Diimani saja, kenyataannya pasti lebih dahsyat. Allahu akbar. Isa bin Yunus meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Al-A'mas dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq dari Abdullah, dia berkata seperti burung berwarna hijau. Jadi seperti burung yang berwarna hijau. Kami katakan yang disebut di dalam Sahih Muslim ialah berada di dalam seekor burung berwarna hijau. Yang betul yang mana ini? Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi memang ini berkaitan dengan beda pendapat tadi itu. Abu Umar berkata, berdasarkan takwil ini seakan-akan beliau bersabda, jiwa orang mukmin dari kalangan syuhada itu adalah burung yang bergantung di sebatang pohon di surga. Monggo kalau berani mau ngawasi ujian. Nggih monggo. Juga sama. Oh, masyaallah. Nggih monggo. Oh nggih monggo. Nggih monggo. Assalamualaikum. Apa? Oh ngoten nggih. Kami katakan sabda beliau, jiwa orang mukmin dari kalangan syuhada itu adalah burung yang bergantung di sebatang pohon di surga. Tidak bertentangan dengan sabda beliau yang lain, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tempat duduknya diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia pun termasuk penghuni surga. Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia pun termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Pernyataan dalam hadis yang kedua ini bisa berlaku pada orang-orang yang meninggal dan juga orang-orang yang mati syahid. Sedangkan hadis yang pertama bisa terjadi pada orang yang mati syahid dan juga lainnya, yang tetap bisa melihat tempat duduknya pada pagi dan petang hari, ketika rohnya berada di sungai surga dan ketika makan buah-buahannya. Kalau di Al-Quran dikatakan falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanturun. Jadi kalau orang udah nyawanya sampai di kerongkongan, maka dia akan bisa menyaksikan tempat tinggalnya, surga atau neraka. Semoga untuk kita surga, amin insyaallah. Adapun tempat duduk yang khusus bagi orang-orang yang mati syahid dan rumah yang dijanjikan baginya akan dimasukinya pada hari kiamat. Hal ini ditunjukkan bahwa tingkatan para syuhada, tempat tinggal dan istana yang telah disediakan Allah bagi mereka bukan pada pelita-pelita yang menjadi tempat kembali roh mereka di barzah. Mereka melihat tempat duduk mereka di surga, hanya saja tempat tinggal sementara mereka ada di pelita-pelita yang menggantung di arsy. Mereka masuk ke tempat tinggal mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan masuknya roh di barzah merupakan masalah lain. Jadi surga yang ada sekarang bagi mereka itu transit sementara. Jadi bukan surga yang sebenarnya nanti setelah kiamat. Itu adalah kalau hotel-hotel transit lah sementara. Belum yang sesungguhnya nanti. Ya, sesungguhnya nanti setelah kiamat itu. Ketika melalui proses hisab, mizan, sirat, baru kemudian itu surga yang aslinya itu. Nah, itu. Tak berbeda dengan hal ini adalah keadaan orang-orang yang menderita yang roh mereka dapat melihat mereka pada pagi dan petang hari. Dan ketika tiba hari kiamat, mereka masuk ke tempat tinggal dan tempat duduk mereka yang sebenarnya yang sebelumnya sudah diperlihatkan kepada mereka di barzah.
Kenikmatan roh yang melihat surga selagi di barzah merupakan merupakan satu masalah. Dan kenikmatan roh beserta badan pada hari kiamat merupakan masalah yang lain lagi. Apa yang dirasakan roh di barzah tidak seperti apa yang dirasakan beserta badan pada hari dibangkitkan. Maka dikatakan menggantung di sebuah pohon di surga artinya mengambil sebagian kecil dari buah-buahannya, makan, minum, dan pakaian serta kenikmatan yang sempurna hanya terjadi pada hari kiamat beserta badannya. Dengan begitu tidak ada pertentangan di antara as-sunnah tadi itu. Kalau dipahami demikian ya cocok, benar, nggak ada masalah. Nah saya katakan di surga itu ada nikmat senggama, tapi di barzah nggak ada nikmat senggama itu. Di barzah ada nikmat tidur, di surga nggak ada nikmat tidur. Makanya tetap ada perbedaan, nggak sama tetap. Tentang perkataan orang bahwa hadis Ka'ab hanya dikhususkan bagi para syuhada tanpa yang lain merupakan pengkhususan yang tak ditujukan lafadznya, yang tak ditunjukkan lafadznya. Itu hanya sekedar penakwilan lafadz yang bersifat umum berdasarkan sebutannya yang lebih sedikit. Para syuhada merupakan komunitas yang kecil jika dibandingkan dengan orang-orang mukmin secara keseluruhan. Karena yang berkesempatan untuk berperang di jalan Allah kan nggak semuanya berkesempatan. Dan yang berdoa minta mati syahid pun nggak banyak juga kan, nggak semua orang tahu kan, karena nggak semuanya orang ngaji. Yang sering kita dengar kan husnul khotimah, dan itu benar, nggak salah, teruskan aja. Ya, cuman kan tidak semua orang mendengar hadis Sahih Muslim tentang keutamaan meminta mati syahid itu. Jadi tetap dihitung dari manapun ini memang sedikit tidak banyak. Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan pahala ini dengan sifat iman. Dan itulah yang menjadi tuntutannya, dan tidak mengaitkannya dengan sifat mati syahid. Bukankah engkau tahu bahwa hukum yang dikhususkan bagi para syuhada dikaitkan dengan sifat mati syahid? Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Yakribah, yang mati syahid itu mempunyai 6 perkara, yaitu dan seterusnya. 6 perkara itu dikhususkan bagi orang-orang yang mati syahid dan tidak dikatakan bagi orang mukmin. Ini pendapat yang membantah bahwa itu khusus hanya untuk orang, yang membantah bahwa itu untuk berlaku umum. Jadi ini pendapat yang mendukung bahwa itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mati syahid dalam pengertian mati syahid yang sesungguhnya. Pahala yang dikaitkan dengan iman maka itu berlaku bagi setiap mukmin yang mati syahid maupun bagi mukmin yang tidak mati syahid. Tapi kenyataannya kan dikaitkan dengan mati syahid itu. Tentang nas dan asar menyebutkan wallahu a'lam bishawab. Takut banyak pertanyaan. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Oke, monggo Bu. Jadi syuhada itu tadi rohnya ditempatkan di Lentera ya. Lentera apa? Di bawah naungan arsy. Di bawah. Oh bagus. Saya mau ceritakan dari awal saja nggih. Jadi barzah itu kondisinya berbeda-beda. Ada barzah secara umum. Ya umumnya orang. Ada barzah itu yang khusus untuk orang yang zalim disijin misalnya. Orang-orang yang kafir itu disijin. Tapi nanti ada orang-orang yang tertentu yang dia berada di illiyin dengan aneka fasilitas bla 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 tadi itu. Jadi sebenarnya yang diceritakan tadi itu tentang syuhada itu sebenarnya barzah juga sebenarnya. Cuman barzah di level yang sangat tinggi, yaitu berada di bawah naungan arsy itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama barzah juga nih. Barzah itu apa? Barzah itu dinding yang kokoh yang membatasi antara alam ruh dengan alam dunia. Kan kalau diizinkan dia mau balik ke dunia kan? Tapi oleh Allah tidak boleh. Sebenarnya kan keinginan kembali ke dunia itu kan hampir semua orang yang mati kalau beri kesempatan pengen balik ke dunia lagi. Tapi kata Allah kalla tidak boleh. Di Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu loh. Kata Allah tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Iya. Kalau boleh. Tapi tidak boleh oleh Allah. Tidak boleh. Termasuk para syuhada pun tidak boleh. Mengatakan jadi barzah itu dinding yang kokoh yang membatasi antara alam ruh dengan alam dunia ini. Kenapa Bu?
Iliin itu. Iya, iliin itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Jadi barzah itu kayak alam dunia gini lah, Bu. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada suasana yang enak, ada nggak enak, macam-macam. Jadi barzah itu alam yang luas. Ya, dia ada dataran tingginya iliin itu, ada dataran dalamnya yang neraka itu si jin itu. Iya, dia semacam itulah. Yang pasti barzah itu secara umum artinya dinding yang kokoh, yang misalkan antara alam ruh dengan alam dunia itu. Dan barzah itu gerbangnya akhirat. Gerbangnya. Kalau sekarang kan kita masih di dunia. Nah, itu barzah itu gerbangnya akhirat. Jadi syuhada itu yang paling tinggi. Berada di posisi yang sangat tinggi dia. Itu baru Uhud ya. Kira-kira syuhada Badar di mana kira-kira syuhada Badar? Yang notabene lebih tinggi daripada syuhada Uhud. Di mana kira-kira itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang diberitakan oleh Al-Qur'an itu syuhada Uhud. Bukan syuhada Badar. Syuhada Badar itu lebih top dibandingkan syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu top, bagus, mulia, sangat mulia. Syuhada Badar lebih top lagi itu. Di mana syuhada Badar itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak berani cerita karena kan itu rahasia Allah. Ya, yang diceritakan tuh baru syuhada Uhud itu. Kalau syuhada Uhud itu kan masih bisa dihalangi dengan hutang. Yang ketika Nabi mengatakan ukamakol semuanya masuk surga, terus Jibril datang kecuali yang punya hutang. Kalau syuhada Badar tidak masuk dalam kategori itu, syuhada Badar itu. Syuhada Badar itu stempel surganya jelas. Bahkan yang masih hidup pun Nabi bersabda, bagi yang ikut perang Badar, yang masih hidup berbuat apa saja masuk surga. Tapi semuanya soleh sih, memang semuanya soleh. Itu. Ya, itu yang diceritakan, yang kita baca tadi, yang nikmatnya luar biasa, itu baru syuhada Uhud. Syuhada Badar di mana kira-kira itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Kalau syuhada yang zaman-zaman sekarang ini. Nggih. Maksudnya misalnya ya di Palestina atau mereka yang membela agama Allah. Tepatnya berarti di bawah. Masuk dalam kategori yang diberitakan tadi itu. Ya, masuk dulu. Iya. Bisa. Bisa melihat taman surga itu. Iya, bahkan bisa mengakses keluarganya masih tinggal di dunia kan. Detailnya bisa dibaca di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Fasilitasnya itu di antaranya. Oke, monggo Bu, monggo. Bagus. Tadi ibu terlambat ya? Oh iya, baik. Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah saat membahas surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu beliau berkata begini. Di antara kiat untuk supaya kita bisa dimasukkan dalam kategori orang yang mati syahid sebagaimana yang ada di surah Ali Imran ayat 169 itu, kata beliau adalah mengamalkan hadis sahih Muslim. Di mana Nabi bersabda qamakal, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kalau selama ini ibu minta husnul khotimah, teruskan, tapi tambahkan syahid di jalanmu ya Allah. Wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalanmu ya Allah. Itu minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita merujuk pada hadis tentang hijrah, pasca hijrah ke Madinah Nabi bersabda, la hijrata ba'dal yaum. Setelah ini tidak ada lagi hijrah, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat untuk berjihad. Jihad dan niat untuk berjihad. Jadi kalau kita nggak punya kesempatan berjihad dalam pengertian fisik, dan tidak boleh minta perang ya, tidak boleh minta ketemu musuh itu tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak berkesempatan untuk itu, maka kita harus punya niat dalam hati untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ya, dalam konteks kekitaan semampu kita sekarang berjuang ya di majelis taklim, di masjid, di musola, menegakkan
kalimat-kalimat Allah, warung kita dan macam-macam. Itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.